Jadi buat Anda pemirsa di rumah yang mungkin punya putra atau putri atau juga mungkin Anda nih yang lagi berencana untuk magang tidak hanya di Indonesia, tapi juga punya angan-angan nih, kayaknya aku tuh pengen magang atau internship di luar negeri. Gimana caranya ya? Ternyata hari ini sudah ada teman saya, ada Florencia Wiono, selaku CEO dari Bright Indonesia. Nah, Florencia ini akan ngomong nih kira-kira bagaimana caranya supaya Anda itu yang pengen punya impiannya terkabul ya, bisa magang atau internship, tapi bukan sembarang magang. Karena di luar sana itu lagi banyak pameran atau juga tawaran magang sejenis seperti itu, tapi nggak ngerti kan nanti waktu pas di sananya seperti apa. Langsung aja kita akan sapa teman saya hari ini, nggak sengaja bajunya matchingan, walaupun nggak sama sebenarnya ya. Cuma ada mirip-miripnya lah. Selamat pagi Florencia. Pagi Rio. Apa kabar? Baik banget. Ini kita nggak janjian dan aku juga ngerti kalau ternyata Florencia hadir pagi hari ini. Sehat kabarnya? Sehat. Sehat ya. Florencia, aku mau tanya ini, kalau misalkan magang tuh sebenarnya seperti apa sih? Aku nggak ngerti loh. Ini magang kantor atau magang yang mana? Jadi kalau magang sebenarnya sama sih kayak praktek kerja lapangan. Jadi para mahasiswa bisa terjun langsung ke company, ke host company gitu. Nah, ini tuh terbuka hanya untuk misalkan nih kayak saya di kampus A gitu kan ya. Terus kemudian aku tuh di kampus aku tuh tidak ada program magang yang ditawarin sama Florencia gitu. Tapi aku tuh punya impian kayak aku tuh pengen magang di negara ini atau di kantor yang ini. Nah, berarti dari Bright Indonesia itu bisa memfasilitasi seperti itu atau magangnya yang seperti apa? Kalau dari Bright Internship sendiri, kita buka dari anak umur 18 tahun ke atas sampai yang profesional. Jadi kalau yang Rio yang memang udah yang profesional atau yang masih baru lulus SMA atau yang di universitas, semuanya memang bisa ikut program magang. Dan mereka bisa daftar langsung secara online ke website karena sistemnya kita semuanya udah online. Ataupun kita juga banyak berjejaring dengan kampus dari kampus Jakarta sampai ke yang ke Indonesia Timur. Kalau misalkan programnya nih itu yang di Indonesia dan luar negeri juga sama atau berbeda? Sama sih, rata-rata di magang pokoknya. Kita terjun langsung mengerjakan proyek-proyek deal project yang dari company. Yang paling favorit buat anak-anak yang biasanya nih kayak join ya, yang selama ini Florencia sering temui itu, anak-anak sukanya yang mana? Karena kan kadang-kadang itu gini ya, mungkin kalau bagi Anda misalnya di rumah atau para orang tua, kan terkadang juga pokoknya anakku yang penting magang. Terserah mau di mana aja. Pokoknya anakku tuh ada magangnya aja gitu. Nah ini sebenarnya milih untuk magang itu yang paling diminati itu yang mana? Yang pasti yang pertama anak-anak harus magang sesuai passionnya. Oh gitu ya? Iya sesuai passion karena regardless ini sesuai dengan jurusannya ataupun dengan hobi itu nggak apa-apa. Yang penting sesuai passion. Nah kalau negaranya sendiri memang ada beberapa negara favorit. Nah ini dia nih pasti ada kan? Pasti. Dan rata-rata anak-anak banyak yang ke Asia sih atau ke Australia. Dan misalnya kayak untuk jurusan tertentu itu kayak misalnya hospitality ataupun agriculture ataupun bisnis, anak-anak banyak lari ke Thailand atau ke Cina karena kan memang kalau Thailand mereka bagus banget dari segi hotelnya bagus, turismenya bagus. Jadi memang ada beberapa negara tertentu yang unggul. Ataupun misalnya kalau anak-anak yang jurusan engineering, teknologi, mereka lari ke Jepang kayak gitu. Jadi tergantung sesuai dengan minat dan bakat dan serta passion mereka. Tergantung juga dari pilihannya mau ke bidang yang mana ya. Tapi yang paling full nih, yang Florencia itu sering temui, anak-anak itu biasanya magangnya pariwisata, engineering, atau yang paling sering itu yang kemana? Yang paling banyak selama ini kita variasi sih. Variasi memang Variasi banyak banget dari hospitality ada, engineering ada, bisnis semuanya ada, communication, media, PR semuanya lengkap. Itu dia. Jadi pemirsa di rumah ya, yang paling pertama kali untuk Anda para orang tua atau mungkin juga Anda sendiri nih yang pengen magang ya, usianya start dari 18 tahun ya. Ya. Nah, kemudian Anda tentukan dulu nih passion Anda di mana, karena sepertinya kalau nggak nurutin saran dari Florencia kayaknya percuma. Soalnya gini, misalkan Anda passionnya di hotel atau hospitality, tapi magangnya kan kadang ada ya yang yaudahlah aku nurutin orang tua aja magangnya di sini gitu kan ya.
takutnya nanti malah Anda nggak sesuai dengan passion, terhambat juga gitu kan ya. Tapi kudu hati-hati, milih tempat magang atau juga milih teman atau partnership untuk kita bisa magang juga ada beberapa syarat-syaratnya. Kalau yang kayak Florencia handle saat ini tuh aman nggak sih? Soalnya kan banyak ya mungkin para orang tua itu kan nggak ngerti ya jalurnya kayak gimana. Terus kemudian juga anak-anak atau yang seusia-usia kayak saya nih pengen magang nggak ngerti juga kan itu step-stepnya apa yang dipersiapkan, terus keamanannya. Itu mungkin boleh sharing nggak sama kita? Kalau di Bright Internships itu kita memang dari awal begitu anak-anak tertarik untuk ikut program itu kita ada career consultation dulu. Jadi kita gali benar-benar tanya lebih detail, oh mereka tuh interestnya di mana, skillnya di mana, meskipun jurusannya A, mungkin mereka passionnya atau hobinya atau karir yang ingin ditekuni, mungkin B, itu kita gali dulu di awal. Kemudian kita banyak formnya itu panjang banget, kita tanya, oh perusahaannya pengen yang seperti apa, startup company atau ke multinational atau ke small medium enterprise, negaranya mana. Jadi kita memang kaji dulu di awal. Jadi nggak bisa semua yang aku punya uang, misalkan nih ya, gitu. Terus kemudian aku mampu gitu, terus tapi aku biasa-biasa aja, itu juga belum tentu bisa magang ya? Iya, karena di depan memang ada interviewnya dulu. Oh gitu, Kemudian apa sih yang membuat orang itu pertimbangannya keterima gitu Florencia? Karena kan juga ini adalah merupakan sebuah ilmu baru ya, jadi buat Anda yang lagi pengen mempersiapkan gitu kan bisa tahu nih langkah-langkahnya apa dulu. Apa yang membuat orang itu nanti atau calon anak magang itu diterima dan juga tidak itu apa? Jadi kalau anak magang kan sama sih, kalau kita kayak ngelamar kerja kayak Rio juga ngelamar kerja itu harus dibekali dengan resume dan interviewnya yang bagus. Jadi kita di awal setelah tadi karir konsultasi, kita kasih info dan kita kasih training dulu. Gimana sih cara buat resume? Gimana sih cara interview, terutama di depan interviewer asing ya, karena kita kan di luar negeri. Kan kebanyakan anak Indonesia yang mungkin nervous gitu. Kalau nervous, malu-malu, padahal mereka iya benar. Jadi mereka meskipun pinter, mereka harus bisa bawa diri ketika interview di depan yang pertama kali di perusahaan. Nah, mereka harus bisa bilang kalau mereka tuh sebenarnya bagus, mereka bisa present themselves. Ya pokoknya kan kudu bisa meyakinkan ya, supaya nanti waktu pas lagi wawancara itu keterimalah magangnya ya. Jangan sampai udah mempersiapkan semuanya lengkap ya Florencia, tapi ternyata waktu pas magang itu belum kita diterima, iya atau enggaknya, usher-nya atau juga mungkin pemilik dari tempat di mana kita mau magang itu sudah bilang kalau kayaknya ini nggak bisa nih anaknya nih. Sering nggak sih kayak gitu? Ada sih memang beberapa isu kalau misalnya anak-anak interview pertama misalnya ditolak, tapi kalau dari tim kami kita latih lagi biasanya, kita kasih training lagi, kita bekali lagi gimana cara meningkatkan percaya dirinya di depan. Kan kebanyakan kalau interview dengan luar negeri kan by Skype atau online gitu ya, jadi gimana tampilan di kamera itu kita bekali lagi. Dan sampai sekarang sih kita 100% bisa guarantee ke tempat magang. Itu dia. Nah, kita juga akan bahas ya sebenarnya layanan seperti apa yang di-prepare sama Bright Indonesia atau nemenin sejauh mana gitu kan ya. Karena tadi dikatakan bahwa ada guarantee nih nanti akan diterima di tempat magang yang kita akan tuju itu kan ya. Nah, sebenarnya berarti kita pengen tanya juga, nemeninnya sejauh mana nih? Sejauh cuma daftar doang atau sejauh cuma mempersiapkan brosurnya aja? Atau bahkan sampai nanti waktu pas kita mau interview, setelah itu juga akan didampingi juga. Kita akan tahan sebentar pemirsa di rumah, Anda juga nanti boleh simak tayangan kami dan kita akan kembali setelah pariwara yang berikut ini. Bersama saya ada Florencia Wiono, CEO dari Bright Internship ya. Jadi untuk Anda yang mau internship atau mau magang, ini bisa hubungi teman-teman dari temannya Florencia. Karena bosnya itu di sini gitu kan ya. Saya sudah undang langsung untuk Anda para orang tua atau juga mungkin Anda yang kepengen magang dan nggak ngerti caranya. Nah tadi waktu pas di segmen yang awal aku sempat agak sedikit tanya gitu. Pendampingannya sejauh mana? Karena percuma dong kalau misalkan cuma didampingi untuk milih-milih doang, ya kan? Tapi kalau dari Bright Internship ini didampinginya sejauh mana sih Florencia? Kita dampingi dari awal
sampai akhir. Dari awal tuh dari mana? Tadi yang karir konsultasi, Oke. kemudian ada trainingnya juga, kemudian penempatan magang, proses matching, kita bantu mereka untuk menemukan perusahaan yang tepat. Setelah itu nanti setelah mereka pergi, kita juga ada mentorship, kemudian kita punya 24/7 support loh di semua negara kita. Kita ada di 16 negara sekarang. Jadi misalnya ada sakit atau ada isu, kendala di negara tujuan, kita ada 24/7 support. Oh gitu. Kemudian kita bantu juga logistiknya dari segi mungkin pembukingan pesawat, asuransi, dan banyak, pokoknya komplit sampai mereka pulang ke Indonesia. Jadi pokoknya ibarat kata nih anak magang atau para orang tua cuma tinggal duduk diem, nanti akan di prepare semuanya sama dari Break Internship ya. Iya. Jadi mulai tiket pesawat, milih tempat, terus kemudian juga kalau ada sampai ada sakit juga nanti akan dibantu juga ya. Kok baik banget sih? Baik dong. Nah, oke, yang membedakan teman-teman dari Florencia sama tempat yang lain tuh apa? Karena kan juga mungkin menawarkan fasilitas yang hampir serupa tapi kan nggak sama gitu. Bedanya apa sih? Itu tadi kita memang ada kelebihan 24/7 support di setiap negara. Jadi teman-teman kalau ke kita tuh kayak second family-nya gitu. Kita deket banget dengan anak-anak intern. Kemudian mereka ada masalah sedikit pun, atau bahkan hari ini ketemu siapa, atau ada cinlok di lokasi, atau Jangan dong, jangan diurusin yang itu. Ya. atau apapun lah, itu kita deket banget. Jadi itu salah satu kelebihan kita. Jadi teman-teman pun mereka merekomendasi ke teman sekolah atau ke adiknya, ke sepupunya, itu ya ke kita lagi karena memang kita supportnya benar-benar sampai ke tingkat personal dan memang benar-benar sangat membantu. Aku pengen tanya nih, mungkin dari Florencia boleh kasih masukan nggak buat anak-anak yang pengen internship atau juga pengen magang tuh sebenarnya tantangannya apa? Terus selain berkas-berkas ya, saya percaya kalau berkas-berkas mah itu nanti urusannya dibantu sama Florencia juga kan. Tapi yang lebih dipersiapkan sama anak-anaknya sendiri, tipsnya untuk milih mungkin supaya untuk survive di waktu internship itu apa sih biasanya yang sering dilupain sama anak-anak? Jadi yang pertama, get to know your passion. Karena kalau misalnya dari awal sudah nggak tepat, itu biasanya ada isu di belakang. Jadi passionnya itu tahu dulu yang pertama. Kemudian yang kedua, anak-anak harus bisa berani bermimpi. Ya. Dan juga mereka harus bisa menyesuaikan dengan culture yang ada. Karena akan nggak sedikit juga dari teman-teman yang mungkin begitu pergi mengalami culture shock. Ada ya gitu ya? Iya, cukup ada yang misalnya kangen pacar di sini, kangen orang tua. Homesick. Ya, homesick, itu banyak. Tapi gimana cara mereka untuk menyesuaikan diri dengan culture-nya yang ada dan juga bagaimana mereka bisa lebih mandiri. Karena di sana mungkin makan sendiri, terus cuci baju sendiri, Belajar sendiri. bahkan ke tempat-tempat baru yang mereka belum mengenal itu juga sendiri juga mungkin. Jadi tingkat mandirinya harus benar-benar dikuatkan sebelum lebih dipersiapkan tingkat kemandiriannya supaya nanti waktu pas kita lagi magang atau internship tuh nggak ada kendala yang berarti ya Florencia ya. Kalau misalkan pengen daftar nih, karena kan juga oke lah, mungkin saat-saat ini kayaknya daftar mungkin masih belum ya. Tapi yang jelas untuk pendaftarannya itu dibukanya sampai kapan atau bukanya itu ada periodenya. Kita cuma buka bulan ini aja Rio setiap tahunnya atau sebenarnya terbuka kok sepanjang tahun itu. Gimana pendaftarannya? Kalau kita pendaftaran terbuka sih sepanjang tahun, bahkan intake-nya memang kita buka terus setiap bulan, setiap minggu kita ada intake. Oh gitu, berarti kan memudahkan ya? Iya, sangat mudah dan waktunya itu fleksibel banget. Teman-teman bisanya kapan, itu bisa langsung daftar dan berangkat. Cuma memang kan kita lagi mengalami masa pandemik ini ya, kita memberangkatkan teman-teman setidaknya sesudah masa pandemik ini selesai karena safety-nya mereka kan prioritas juga. Makanya tadi yang saya bilang kalau mungkin saat ini kayaknya masih belum pada daftar, cuma harapannya di save dulu supaya bisa tahu atau mungkin mau tanya-tanya dulu juga boleh. Apalagi kita training nanti dulu boleh, pendaftaran training sudah jalan sih karena semuanya sistemnya online, tinggal nanti keberangkatannya karena semuanya kan butuh proses. Jadi kurang lebih kita ada training dulu 2-3 bulan sebelumnya, sebelum berangkat, persiapan, dokumen dan lain-lain. Jadi daftarnya memang sudah buka dari sekarang, tinggal nanti berangkatnya. Ya mudah-mudahan ya ini cepat selesai. Jadi tunggu ini selesai. ini yang beda. Saya juga baru nangkep ya. Soalnya biasanya kalau untuk teman-teman di rumah atau mungkin Anda bisa di rumah yang memang kepengen program kayak internship gitu, trainingnya kan biasanya cuma seminggu 2 minggu ya. Tapi ini tadi saya dengar sendiri nggak salah. Emang segitu ya? Itu dipersiapkan matang banget ya? Iya, panjang banget. Bahkan persiapan kalau bisa daftar kayak 3-6 bulan sebelumnya. Oke, itu dia bedanya. Makanya tadi kan dibilangin sama Florencia kalau didampingi itu nanti sampai
pulang lagi ke Indonesia. Jadi mulai dari persiapan berangkat, training, mau interview, pasca interview, Betul. persiapan mau berangkat, pas di sananya ada kendala apa, atau mungkin juga nanti pas mempersiapkan kepulangannya, Ya. itu akan dibantu Ya. juga sama teman-teman dari Bright Internship. Jadi semua nanti akan dipandu dan nanti secara remotely akan dikasih jalannya ya. Bener. Jadi nggak akan bingung juga. Kalau mau daftar tuh kemana sebenarnya? Ke website kita bisa ke www.brightinternships.com. Kita semuanya sudah secara online. Nanti akan ada advisor yang membantu. Jadi semuanya online sih, very very straightforward. Ke Instagram website. ada nggak? Ada @brightinternships. Nah, Follow ya kakak. karena kan kalau misalkan kita tuh kepengen kayak punya ilmu yang baru tuh sebenarnya adalah langkah yang bagus tuh kalau misalkan kita tuh bisa pergi atau belajar tidak hanya di negara kita, tapi juga kita bisa untuk mengembangkan ilmu kita itu kita bisa open mind, Ya. jauh lebih luas lagi, tidak hanya di Indonesia, tapi juga di luar negeri. Tapi kalaupun misalkan magang di dalam negeri juga ada ini juga kan, apa maksudnya pilihan juga ya dari teman-teman Ya. internship ya? Ada. Ada kan? Nah, tadi seperti yang di awal banget waktu pas semester 1, teman-teman dari Bright Internship ini tidak hanya menyediakan untuk layanan magang di luar negeri saja, tapi juga ada yang di Indonesia. Jadi buat Anda para mama atau juga papa yang lagi pengen punya ancang-ancang, start dari umur 18 tahun ke atas, itu sudah bisa untuk ikut program dari Bright Internship. Jadi mau magang di luar negeri, oke, mau magang di Indonesia juga oke. Pokoknya yang paling penting nanti syarat-syaratnya itu nggak usah dipikirin. Teman-teman dari Forensia dan juga timnya akan membantu dari para orang tua juga. Ada pesan nggak? Misalkan nih, apa yang mau disampaikan kepada para calon anak magang atau juga para orang tua yang anaknya mau jadi calon anak magang juga, supaya nanti kedepannya makin lancar, makin sukses, dan kasih tips pilih tempat atau biro atau juga pelayanan untuk menemani anak-anak mempersiapkan magang ini supaya nggak salah pilih tempat tuh seperti apa? Kasih tipsnya dong boleh. Oke, untuk teman-teman dan parents mungkin jangan takut, berani bermimpi karena banyak yang beranggapan kalau ke luar negeri itu susah bahasanya, ke luar negeri itu butuh banyak biaya, ke luar negeri itu ini itu banyak masalah. Jangan takut, berani bermimpi, terus achieve your dream juga. Dan untuk pemilihan sendiri, memang pilih sebuah institusi yang punya banyak cooperation dengan host companies. Untuk sekarang dari Bright Internships kita punya lebih dari 700 partner companies yang di Indonesia dan di luar negeri. Make sure itu semuanya legit. Gitu sih. Nah, kita juga ini ya mau tanya pengalaman, karena untuk menjadi sebuah cerita dan kisah sukses itu pasti ada pengalamannya. Sebelum kita akhiri dialog kita untuk pagi hari ini, saya mau tanya pengalamannya itu sejauh mana anak-anak, terus juga mungkin bisa di-sharingkan dari Forensia yang saya dulu tuh kayak sebagai maminya ya. Soalnya anak-anak kan mungkin bilangnya mami atau mama ya kayaknya ya. Kakak dong. Kakak ya Kakak gitu. dong. Itu bahasa anak-anak gaulnya kan kayak gitu ya. Mama aku tuh kalau di luar negeri ya Forensia gitu kan ya. Atau kakak pendamping lah. Kakak seperguruan gitu. Apa pengalaman yang didapat sama anak-anak? Pengalamannya banyak. Yang pertama dari perbedaan budaya sendiri. Kalau di luar negeri, anak-anak bener ketika di sana mereka jadi lebih open mind, lebih respect ke multicultural environment, dan mereka pulang itu tiba-tiba yang dulu mungkin anaknya nggak terlalu on time mungkin ya kalau di Jadinya Indonesia. on time. Jadinya on time banget, itu telat 1 menit terlambat, nanti mereka udah bingung sendiri. Kemudian atau tiba-tiba yang dulu di rumahnya banyak yang membantu untuk misalnya mereka makan, persiapan makan, misalnya cuci baju dan lain-lain. Nah itu ketika pulang mereka mandiri banget. Ini malah mama papanya yang bingung, ini anak saya kok mandiri banget setelah dari luar negeri kayak gitu. Jadi banyak pengalaman. Kemudian yang penting lagi itu dari networknya. Karena ketika di luar negeri kita bertemu dengan banyak profesional dan expert di bidangnya. Kemudian itu dari berbagai macam negara. Jadi nggak menutup kemungkinan misalnya ke Jepang gitu ya. Supervisornya nanti orang dari Amerika atau orang dari Eropa, jadi nggak cuma ketemu dari teman-teman dari satu negara aja, jadi mereka banyak kesempatan untuk bisa mingle dengan teman-teman dari banyak negara. Itu poin positifnya, karena kalau kita itu punya teman dari berbagai macam negara dan juga culture, itu kita akan menjadi pribadi yang lebih terbentuk lagi. Karena kalau kita ingin menjadi seorang yang sukses, kita ingin menjadi orang yang hebat, kita harus bisa untuk
membentuk karakter kita semandiri mungkin. Caranya adalah dengan Anda juga bisa ikutan magang. Ini merupakan langkah yang sederhana sebenarnya, tapi dari langkah kecil ini itu bisa menjadi batu loncatan. Karena bayangkan saja ketika Anda tidak punya pengalaman, akan susah untuk mencari kerja. Nah, Betul. pengalaman seperti ini adalah beberapa pengalaman yang sekali dayung itu 2-3 bulan terlampaui. Sambil nyelam minum air apa? Magang dapat, pengalaman dapat, kerja juga dapat. Betul. Nanti waktu pas kita mau ngelamar kerja ditanyain, pernah punya pengalaman apa? Magang. Oh, cuma magang, tapi beda magangnya. Ya. Pernah magang di sini dan juga di sini. Jadi di usia masih cukup muda, itu kalau di bahasa CV-nya udah cukup panjang ya. Benar. Jadi walaupun usia masih 20-an tapi CV-nya banyak nih. Betul, betul. Soalnya pernah magang di sini, culture-nya ini, punya ilmu baru seperti ini. Bener nggak sih? Iya, iya. Itu dia. Jadi harapan saya pemirsa di rumah juga orang tua, kalau mungkin nggak pernah memikirkan anak-anak Anda untuk bisa magang, coba pikirkan mulai dari sekarang. Karena siapa tahu dengan langkah sederhana ini, magang, yang biasanya cuma dianggap hal sepele, tapi sebenarnya magang kalau di tempat yang tepat, dan kalau di tempat yang pelayanannya juga prima, itu bisa menjadi sebuah batu loncatan yang cukup besar buat putra-putri Anda. Karena pengalamannya banyak, ilmunya banyak, dan juga tadi culture-nya berbeda sehingga bisa membentuk kepribadian anak yang mungkin tadinya telat, pesimis kalau Iya. berpikir. Sekarang much better, lebih positif dan juga lebih berani lah untuk Betul. bisa mengambil keputusan. Terakhir, apalagi yang mau disampaikan? Boleh silakan Florencia, apa kira-kira? Untuk Mungkin diajak untuk ikutan boleh. Iya, untuk teman-teman kalau misalnya yang ada sosial media pasti punya ya teman-teman, boleh sih follow kita dulu di @brightinternships.com atau ke website kita ke www.brightinternships.com. Nah, kalau mungkin yang masih bingung dari segi parents atau dari teman-teman sendiri, boleh tanya-tanya info dulu. Kita diskusi, kita gali dulu skillnya di mana, kemudian pengennya ke depan karirnya seperti apa. Dan ini benar kata Rio tadi, karena selama ini kan ada gap ya dari antara kita dari sisi profesional, HR, dan dari student sendiri. Kalau misalnya anak-anak itu kadang-kadang belum terlalu siap untuk setelah lulus untuk kerja. Jadi magang ini benar-benar jadi salah satu platform untuk membuat mereka terjun langsung ke dalam perusahaan ketika mereka masih berada di bangku persekolahan. Oke, tunggu dulu bentar, aku juga punya pengumuman. Ini kita mau tampilkan foto, ada nggak ya fotonya ya? Ada ya? Oke, baik. Nanti kita akan tampilkan di segmen berikutnya aja. Kita akan masih save terlebih dahulu. Tapi yang jelas, pemirsa di rumah Anda juga boleh untuk bisa bergabung ya di Bright Internship. Itu caranya gampang. Anda bisa langsung aja untuk masuk ke website ya di Bright Internship. Terus kemudian juga pendaftarannya dibuka sepanjang tahun sebenarnya. Betul, ya. Jadi setiap minggu juga kita akan buka untuk intake-nya. Karena yang membedakan adalah trainingnya. Ternyata trainingnya itu nggak cuma seminggu 2 minggu, tapi trainingnya ini adalah sampai bahkan 2 dan juga 3 bulan. Ini semata-mata digunakan supaya nanti anak-anak yang calon magang ini tadi, ketika magang di tempat yang dituju itu, dia bisa memberikan ilmu yang baik, terus kemudian juga bisa untuk menjadi sebuah pribadi yang lebih baik lagi, dan pengalamannya nanti itu nggak akan sia-sia, serta waktu pas ngelakuin magang itu nggak kagok atau nggak bingung Ketika kerja. Nah, soalnya banyak yang nggak di training, terus waktu pas masuk ke tempat magang itu kagok. Betul. Kayak gitu. Nah, pemirsa di rumah kita akan coba jeda sebentar aja ya habis gini ya. Tapi saya juga masih akan ngobrol sebentar lagi sama Florencia. Singkat ya, tapi setelah pariwara yang berikut ini. Kita masih bersama dengan Florencia Wiono, pemirsa di rumah. Jadi ini merupakan CEO dari Bright Internship. Ini berbeda dari tempat-tempat penyalur magang yang lainnya, karena di Bright Internship ini nanti akan di-training dulu selama 2-3 bulan, kemudian juga didampingi mulai dari ganti baju sampai pulang ke rumah lagi. Itu bedanya. Ganti bajunya enggak kali ya? Ya pokoknya intinya kan mempersiapkan Iya, nanti iya, magangnya kayak iya, gimana. Intinya lah kayak gitu. Tinggal diem aja. Nanti semua teman-teman akan mendampingi.
Ada nggak yang sering lupa? Biasanya kayak persyaratannya untuk kayak daftar gitu apa yang sering dilupakan sama orang tua mungkin atau sama anak magang, calon anak magangnya apa yang sering dilupain? Kalau untuk Pengalamannya biasanya. kalau dokumentasi ya maksudnya ya, mungkin siapin paspor Hmm. sama resume, motivation letter gitu aja sih biasanya. Dan itu nanti kita dikasih pilihan nggak? Maksudnya aku ini pengennya perhotelan. Ada pilihan kerjasamanya yang di mana tuh ada? Iya, ada. Pasti dikasih Ada, ya? ya. Dibantu nggak milihkan? Karena kan mungkin saya percaya dari Break Internship itu punya banyak channel ya. Tapi kan kita bingung. Aku pilihin deh gitu. Biasanya kan kayak gitu ya. Karena nggak Bener, ngerti. bener. Nanti dibantu arahin nggak? Oh kamu cocoknya itu yang ini gitu dibantu nggak? Kita bantu karena itu merupakan salah satu faktor juga kenapa kok anak-anak ingin ikut program magang melalui Bright Internships, karena kita kan punya database company partners yang banyak banget, lebih dari 700 company partners. Jadi kita benar-benar matchingkan dengan interestnya anak-anak. Jadi itu salah satu faktor, additional faktor ya yang menurut anak-anak sangat convenient. Karena daripada mereka research yang banyak sekali, mereka bisa dengerin aja, oh kurang lebih inputnya dari Bright Internship seperti apa, kalau perusahaan ini seperti apa, kebutuhannya mereka seperti apa. Nah itu kita bantu proses matchingkan. Oke, jadi nanti akan dibantu proses matching kan Ya. ya, itu yang paling penting ya, karena kalau Anda walaupun sesuai passion, sama-sama di hotel, tapi nggak match ya, Iya, juga betul. percuma. Iya. Itu bedanya dari Break Internship dengan yang lainnya.